dikatakan bahwasannya man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal ashi, siapa orang yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab pada waktu pagi dan sore dengan kalimat Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa kali kata Rasulullah? 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari. Apa kata Rasulullah? Balasannya lan tamassa jildahun nar, maka tidak akan kulitnya itu tersentuh daripada api neraka. Ya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa banyak beristighfar di bulan Rajab. Ya, kita makmurkan bulan Rajab ini, karena orang yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan itu, hadirin, bukan mereka yang ketika datang bulan Ramadan baru bahagia. Ini salah. Orang yang kesiangan bahasa kita. Tapi orang yang menyambut Ramadan itu siapa mereka? Orang yang sebenar-benarnya menyambut Ramadan, mereka yang sudah memakmurkan, startnya dimulai pada bulan Rajab. Ya, ini bulan Rajab kita latihan dulu, pemanasan bahasa kita, pemanasan untuk bersiap kepada bulan Ramadan. Karena kalau kita baru mau beribadah di bulan Ramadan, nggak bakal mampu kita, dan kita nggak akan sukses. Ya, nggak akan sukses. Ya, kenapa? Karena sudah dikatakan bahwasannya man qama bi syahril Rajab wafaqahallah lil qiyam fi Sya'ban, wa man qama fi Sya'ban wafaqahallah lil qiyam fi Ramadan, wa man qama fi Ramadan wafaqahallah lil qiyam min Ramadan ila Ramadan, wa man wa katabahallah minal mu'minin. Dikatakan bahwasannya siapa orang yang memakmurkan bulan Rajab, siapa orang yang memakmurkan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk memakmurkan daripada bulan Sya'ban. Tapi siapa orang yang memakmurkan bulan Sya'ban, maka dia dibantu oleh Allah untuk memakmurkan bulan Ramadan, untuk menghidupkan bulan Ramadan. Dan siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memakmurkan dari Ramadan ke Ramadan, seterusnya begitu. Dan siapa orang yang memurniakan, menghidupkan bulan Ramadan, pasti dia termasuk orang yang mukmin, pasti, dan dia dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau yang memakmurkan hanya Ramadan saja, nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena ini saling berkaitan. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu saling berkaitan. Dikatakan, sampai-sampai dikatakan hadirin bahwasannya Rajab, ya, Rajab itu syahrul zara, bulan kita untuk menanam. Ya, kita menanam mulai pelan-pelan. Kita tanam mulai dari sebiji, makanya kita disuruh ada puasa, ya, latihan. Ada yang bilang apa tuh? Ada yang bilang bahwasannya puasa Rajab itu nggak ada dalilnya, iya, nggak ada dalilnya. Ini orang yang tidak bisa memahami agama, ya, orang yang tidak bisa memahami agama. Kalau kalimatnya bulan Rajab itu nggak ada, ya, nggak ada, atau ada hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif itu tetap bisa kita gunakan untuk beramal memang. Tapi hadis yang sahih itu menyatakan bukan bulan Rajab, tapi Nabi mengatakan man shoma syahrul haram, siapa orang yang berpuasa di bulan-bulan haram. Berarti bulan Rajab ini tidak termasuk bulan haram. Nggak paham sama, dan terlalu diperdebatkan. Biarin aja orang mau puasa, kok itu yang repot, gitu. Ya, kok kita yang repot, biarkan orang mau puasa. Tidak ada orang taat sama Allah itu dihukum, tidak ada, hadirin, nggak ada. Walaupun kita salah di dalam ibadah, walaupun kita salah dalam ibadah, nggak ada dihukum, nggak ada. Misal kita sholat, ya, sholat, kita nggak tahu hukumnya. Misal kita nggak boleh, misal sholat setelah terbit, setelah subuh itu kita kan nggak boleh sholat. Misal kita sholat karena nggak tahu, tidak tahu, gitu, nggak dihukum sama Allah. Tapi yang dihukum mereka yang tidak melaksanakan ibadah. Terus gitu aja, kok repot. Apalagi memang ada dalilnya. Puasa Rajab itu ada dalilnya. Apa? Jadi kalau kita harus, ya, kadang ada orang harus teliti, hadirin, harus teliti. Enggak, saya maunya lafaz yang sesungguhnya. Ya,
sholat subuh di dalam Al-Quran nggak ada loh. Coba cari mana sholat subuh dalam Al-Quran, nggak ada. Saya butuh yang pintar-pintar agama misal sini, mana dalilnya sholat subuh? Nggak ada sholat dalilnya dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kurang? Berani kita katakan Al-Quran kurang? Tidak. Jadi Al-Quran itu universal. Al-Quran itu memberikan kita rumus. Coba kita buka kitab buku matematika itu, isinya rumus apa permasalahan? Rumus. Kalau permasalahan paling ada sedikit, ya. Kalau kita mau ada semua permasalahan di dalam kitab matematika, ya nggak mungkin. Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu rumus. Tidak ada yang mengerti Al-Quran kecuali mereka yang liulil albab, orang yang bisa berpikir. Ya, sunat juga. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Saya pengen tahu mana. Nggak ada yang menyatakan sunat langsung, nggak ada. Tapi rumusnya ada. Apa? Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala itu suka orang yang bertaubat dan suka orang yang suka kebersihan. Sunat itu bagian daripada kebersihan. Nah, begitu. Ya, begitu. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan haram. Bulan haram ya 4. Dan Rajab termasuk daripada bulan haram itu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Bahwasannya Allah itu menetapkan di dalam Islam itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, sesuai dengan Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, ketika Allah memulai menciptakan langit dan bumi itu bulan sudah ditetapkan, hadirin. Ya. Dan di antara 12 itu minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan haram. Bulan haram berarti kita bulannya haram. Enggak. Mekah, Masjidil Haram, masjidnya haram. Enggak. Ada orang enggak paham haram. Haram apa haram? Haram itu maksudnya yang dimuliakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang para sahabatnya itu untuk berperang di bulan-bulan haram. Dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dianjurkan kita untuk memenuhi bulan itu untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya besar, hadirin. Kita berpuasa di bulan haram ini besar, khususnya Rajab. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma 3 ayyam fi syahril haram, ukiba, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang yang beribadah sitamiyah sana. Ya, jadi dalam riwayat Ad-Dailami kalau tidak salah itu Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang berpuasa di bulan haram 3 hari, ya nggak mesti berurutan, nggak mesti. Lebih afdalnya berurutan, ya lebih afdalnya berurutan. Ya misal sekarang Sabtu, Minggu, Senin, ya sekalian lebih afdal. Tapi kalau kita bisanya setiap hari Senin besok lusa kita ambil, enak. Kalau kita puasa Senin, besok dapat pahalanya double. Kenapa? Niatkan puasa Rajab dan puasa hari Senin, dapat 2 pahalanya dalam satu niat. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap Senin kita ambil, nanti Senin depan lagi sampai 3 kali, bagus. Seakan-akan dia beribadah 600 tahun lamanya. Luar biasa. Ada juga orang yang usil mulutnya, dibahas lagi sama dia. Oh, kok bisa melebihi pahala puasa Ramadan katanya. Emang tidak selesai-selesai, hadirin. Selalu ada yang mengomentari agama ini. Nah, makanya hati-hati pemahaman agama kita sesuai dari mana kita mengambilnya. Ya, dari mana kita mengambilnya. Makanya kita mengambil agama ini harus hati-hati. Harus hati-hati karena ya, kalau kita salah ya salah seterusnya. Nah, kalau kita benar mengambilnya, insya Allah kita, karena tidak semua itu penyampai agama itu orang yang benar, enggak. Ya, sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasannya ustadz, ulama itu ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, ulama dunia mereka yang sembarangan, asal sembarangan tidak memahami daripada pokoknya Islam itu enggak kayak gitu. Islam itu rahmat, kasih sayang, memudahkan orang. Ya, bukan buat orang susah dalam ibadah.